warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali hadir melanjutkan program mingguan kita, yakni pembacaan sirah singkat atau maulid, qasidah dan sholawat, yang mana tidak lain dan tidak bukan dalam rangka upaya kita membangun keislaman, keimanan kita, memperkuat, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila seorang hamba semakin kuat, semakin erat, semakin mengenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala juga semakin baik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagian kita untuk bisa dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk bisa mengenal, dan moga-moga disampaikan kita ke kedudukan bisa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah taala anugerahkan kepada para ulama terdahulu, kepada para masyayikh kita, sehingga berkat modal anugerah mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW terjadilah berbagai macam peristiwa sejarah, terjadi berbagai macam keajaiban, keunikan yang dijalankan oleh para pecinta Nabi kita Muhammad SAW, dan itu sudah ma'ruf ya, sangat banyak sekali sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, dan inilah yang sekarang ketahuan ya, rahasia ini ketahuan oleh orang kafir sehingga umat dijauhkan dari nabinya. Bagaimana umat gak kenal kepada Nabi, bagaimana umat gak bersolawat kepada Nabi, dimunculkan berbagai macam tuduhan-tuduhan macam-macam ya. Akhirnya intinya begitu umat jauh dari Nabi, umat gak kenal sama Nabi, maka umat gak bakal cinta kepada Nabi. Akhirnya begitu tidak ada lagi hubungan batin ya, maka terputuslah ya, segala amal soleh, segala ibadah dari umat tersebut. Wal'iyadzubillah. Akhirnya ibadahnya mati, tidak ada ruhnya ya, tidak ada jiwanya. Sebab jiwanya ibadah, ruhnya ibadah itu adalah mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah yuballighna wa iyyakum ila tilkumul maratib al-'aliyyah asy-syarifah.
Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam rangka itu kita setiap malam Jumat ya, alhamdulillah selembar demi selembar, sedikit demi sedikit kita mengkaji sejarah atau sirah Nabi kita Muhammad SAW, yang dalam hal ini kita melanjutkan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah di Sayyidina Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah wa nafa'ana bih. Kita sampai di pembahasan wa fis sanatil 'ashirah minan nubuwah. Kita sampai di sejarah nabinya tentang tahun ke-10 kenabian. Ada peristiwa apa di tahun 10 kenabian kemarin, tahun ke-9 Rasulullah SAW? Ada peristiwa setelah 9 tahun jadi nabi, beliau keluar dari syi'ib, keluar dari embargo ekonomi, ada peristiwa terbelahnya rembulan dan sebagainya. Nah, di situ sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang lain yang kita perlu pelajari, di antaranya apa isi surah Al-Qamar. Nah, di situ kalau kita ya, sampai semangatnya ilmunya tentang Allah membekali setiap tahunnya apa yang Allah berikan kepada Rasulullah dari berbagai macam ayat dan surat, maka di situ kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas bahwa segala peristiwa itu solusinya ya ayat yang Allah Ta'ala turunkan tadi ketika menghadapi embargo ekonomi ya. Masya Allah kita sekarang ya, padahal masih bisa makan ya, bisa ngaji ya, baru kurang sedikit aja ekonomi kita ini. Wah Masya Allah udah galau ya, gimana kalau diembargo beneran kalau kita ya, udah jangan dipikirin sudah. Walaupun apapun yang terjadi, Nabi kita, para sahabat dulu lebih parah ngalaminya ya, kita wah masih jauh, paling nggak kerja berapa bulan balik gitu. Kalaupun ngalami nggak kerja, nggak kerjanya kita masih makan. Ada yang nggak ngalami, ada yang ngalami nggak kerja sampai nggak makan gitu. Berapa jam pernah ngalami nggak makan? Berapa jam paling lama dari makan ketemu makan lagi berapa jam? Puasa paling, puasa 12 jam. Nah, pernah nggak ya? Dari sahur sampai maghrib sampai subuh nggak ada yang dimakan tuh, apa nyambung lagi 12 hari berikutnya, nggak ada kita sejarah kayak begitu. Gitu. Setapran-taprannya semiskin-miskinnya kita masih makan, gitu. Artinya ya biasalah itu perjalanan dalam hidup, gitu. Nah, bagaimana menghadapinya? Pakai ayat tadi. Ya, Rasulullah ketika diembargo ekonomi dikasih surat Yusuf kemarin, sudah kita bahas. Nanti ada cerita berganti. Habis itu begitu keluar dari embargo ekonomi ditantang sama orang kafir Quraisy, diminta mukjizat, turun surat Al-Qamar. Ada apa surat Al-Qamar? Itu. Nah, habis itu turun lagi surah Ibrahim. Nah, ini terjadinya persis tahun ke-10 kenabian bertepatan dengan saat berat yang dihadapi Rasulullah SAW, yakni dengan meninggalnya kedua pembela beliau. Di sini dikatakan mata anhu Abu Talib fashtadda husnuhu alaihi salatu wassalam alaihi. Meninggalkan beliau, wafat pamannya Abu Talib, fashtadda husnuhu, maka sangat dahsyat sedihnya Nabi alaihi atas wafatnya pamannya. Tsumma matat sayyidatu Khadijah. Udah nggak cukup pamannya meninggal, istrinya pun meninggal, Sayyidah Khadijah.
meninggal. Masya Allah. Ya, kan? Wah, kalau kita mah oleng kayaknya tuh. Masya Allah. Kayaknya nggak ngaji deh kalau kita. Kenapa? Wah, lagi sedih, lagi galau, gitu ya. Rasul nggak ada libur, tetap ya beliau sabar, beliau menyampaikan ayat demi ayat, beliau pahami di dalam ayat itu ada apa, ada kabar gembira, ada peringatan, ada perintah, ada apa, semuanya dikaji sama Rasulullah SAW. Peristiwanya subhanallah dinyatakan di sini semamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ba'dahu, beliau meninggal Sayyidah Khadijah ini setelah pamannya. Berapa jaraknya? Bisalasati ayyam, jaraknya 3 hari. Belum beres satu ujian, datang lagi 3 hari lagi meninggal orang pentingnya beliau. Kalau kita gimana itu ya? Fatadha'afa huznuhu, akhirnya berlipat-lipat ganda kesedihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus dipahami, Nabi itu sedih bukan karena masalah istri nggak ada, bukan. Ya kan? Sebab apa? Nanti di sirah setelahnya Rasul ngalami istri meninggal lagi, tapi nggak sampai dinyatakan amul huzn, nggak sampai dinamai tahun kesedihan. Kenapa? Karena 2 orang ini ya disedihkan karena urusannya dengan dakwah. Nah, kalau istri yang nggak ada hubungannya sama dakwah, kayak model-model istri yang di sono gitu, diajak ngaji susah, gitu, diajak ke surga dunia berat, meninggal kayaknya nggak apa-apa dah, cepat ganti lagi, ya gitu kayaknya ya. Tapi kalau istri yang benar-benar mendukung dakwah, gitu, berkorban, beliau harusnya nggak masuk ke Syi'ib Abi Thalib karena bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Nah, ini yang luar biasa, yang kayak begini wajar kalau sedih gitu. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yusammi hadzal 'am 'amal huzn. Nah, karena itulah ya, ini karena keterkaitan pamannya dengan dakwah, keterkaitan Sayyidah Khadijah, semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk kepentingan dakwah. Dari situlah Nabi menamakan tahun ini, yakni 10 kenabian, dinamakan dengan tahun kesedihan. Wa fi hadhihi sanah tazawwaja Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Nah, tapi Rasul SAW, Masya Allah, Sayyidah Khadijah nanti dijelaskan di bawah ya, di syarahnya, itu begitu meninggal jarak beberapa hari udah nikah lagi ya. Jadi nggak apa-apa, tenang aja bapak-bapak ya. Mitoha ribut kalau kita ya. Itu kuburan belum kering udah kawin lagi kok ya. Itu langsung cuma jarak berapa hari itu ya, meninggal Sayyidah Khadijah Ramadan nikah gitu. Jadi terus jangan kita ada-ada aja, wah belum 40 hari ajarannya sopo ini. Baca sirah itu ya dah. Rasulullah SAW itu di tahun 10 Hijriah, nanti di bawah datanya Ramadan Sayyidah Khadijah meninggal pertengahan Ramadan. Makanya kalau Sayyidah Khadijah peringatannya Ramadan. Ya biasanya kita kalau di pesantren sekalian buka bersama itu ya. Itu haulnya Sayyidah Khadijah. Habis itu nggak lama nikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah, janda. Nggak lama lagi bulan Syawal nambah lagi Sayyidah Aisyah gitu ya. Ya kalau mau niru ya ente harus punya jurus pamungkas ya. Ya apa caranya ngomong ke mitoha dah, ngomong ke orang tua. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu kita jabarkan. Yang pertama, peristiwa di tahun 10 kenabian. Kalau di sini kan disebut 10 kenabian itu
paman dan istri Rasulullah meninggal, kemudian Rasulullah menikah. Mas kayak cuma ada dua. Itu garis besarnya. Kalau kita ngelihat di kitab sirah yang lain, dalam kitab sirah Al-Halabiyah, qala Asy-Syaikh Nuruddin Al-Halbi, wa fi sanad al-ashir min an-nubuwah mata Abu Thalib wa matat Khadijah radhiyallahu anha wa kana sallallahu alaihi wasallam yusammi dzalika al-'am 'am al-huzn. Sama. Wa fiha ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jinnu nisibin. Ya, ini harusnya. Di tahun itu juga datang jin dari nisibin wa aslamu. Sekelompok jin masuk Islam. Hiburan ya, manusia nggak masuk Islam ora apa-apa, yang penting jin masuk Islam. Ini lama-lama Darul Jannah kayaknya jin semua yang ngaji sholawatan. Ya, manusianya nggak kelihatan soalnya, jadi jin semua. Mungkin. Barangkali gitu ya. Nanti kalau ada kursi geser sendiri jangan kaget gitu ya. Oh, jin sholawatan misalnya gitu. Ya. Allah ya. Hiburan ya. Jadi Nabi itu ya perlu dihibur kayak gitu. Ada yang ngaji baru dari bangsa jin. Ya kayak kita kan seneng kalau ada wajah baru kelihatan ya. Tapi yang baru kelihatan itu bukan jin, manusia ya. Nah, itu kiai-kiai dulu itu begitu. Saking bandel-bandelnya umat zaman dulu itu, beliau tetap ngaji. Nggak ada yang diajari ngaji sendiri, suaranya kenceng, lama-lama jin pada ngaji. Jadi santri, jadi muridnya gitu. Zaman dulu begitu. Wah, sampai sekarang di pondok-pondok yang lama-lama itu santri-santri jin itu ada. Gitu. Kita ngalami dulu di pesantren, ada jin nggak terima gara-gara santri yang sekarang ini bandel-bandel subuh tidur kesiangan gitu. Itu jin yang lama-lama yang sudah senior-senior nggak terima itu, diangkat itu, ya, yang subuh kesiangan itu diangkat, habis itu disusupin, macam-macam itu peristiwanya. Hati-hati kok yang pondok subuh kesiangan diangkut jin. Baik. Itu tambahan peristiwa. Ada jin masuk Islam. Terus wa fiha tazawwaja sallallahu Sauda. Ada sudah tadi. Rasul SAW menikah dengan Sauda, Sayyidah Sauda wa dakhala 'alaiha fi Makkah. Dan di sini ada tambahan data. Rasul SAW begitu menikah langsung bisa kumpul dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah ini adalah satu keluarga mukminah. Ya, suaminya itu orang beriman, sahabat, ikut hijrah ke Habasyah, begitu pulang sakit meninggal. Sebelum meninggal di masa sakitnya nanti diceritakan di situ ya. Itu mimpi beberapa kali. Nanti di bawah. Wa fiha di tahun yang sama tahun 10 Hijriyah, 10 kenabian, aqada sallallahu alaihi wasallam aqdahu ala Aisyah. Beliau akad nikah dengan Sayyidah Aisyah. Walam yadkhul sallallahu alaihi wasallam 'alaiha illa fil Madinah. Beliau enggak kumpul sama Sayyidah Aisyah kecuali setibanya Rasulullah di Madinah. Jadi jarak kurang lebih 3-4 tahun baru kumpul. Jadi boleh akad dulu ya toh, kumpulnya belakangan gitu ya. Itu bulan Syawal. Jadi kalau kita ditanya bulan apa sih sunnahnya nikah, hampir tiap bulan itu ada, ya kan? Atau sofar ada akad nikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu sofar, ya kan? Jadi nggak ada istilahnya kayak tukang tenda. Wah ini mah bulan sepi, nggak ada yang nyewa tenda. Coba ngaji siro, insya Allah tukang tenda nggak ada yang sepi ya. Tiap bulan indah. Hatta Ramadan. Kalau Ramadan siapa tadi? Sayyidah Saudah. Syawal Sayyidah Aisyah. Nah, terutama Syawal hari Jumat sore. Itu persisnya akadnya itu pas hari Jumat sore. Ditanya para ulama, kenapa kok sore? Iya, supaya dekat sama malam pengantin. Jadi yang nikah pagi itu kayaknya kurang ngaji fikih. Nggak nikah akad pagi, ngaji ta. Akad itu sore, gitu.
Udah capek nunggu ya, nunggu badui pulang gitu. Itu nggak pulang selfie aja. Ini pengantinnya udah kebelet ini sebenarnya. Nunggu malam dari pagi, siang, sore udah lemes. Malam pertama lewat gitu. Yang ada molor ya. Apalagi pusing mikirin angpo nggak cukup. Wah, model pernikahan zaman now. Itu peristiwa tahun 10 kenabian. Nah, terus ada lagi yang perlu kita tambahkan penjelasan. Sebenarnya bagaimana meninggalnya Sayyidina Abu Thalib dengan Sayyidah Khadijah. Ternyata kalau kita pelajari kitab-kitab sirah, ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan pamannya yang meninggal dulu, ada yang mengatakan Sayyidah Khadijah yang meninggal duluan. Ala kulli hal, nah, kita sebutkan siapa yang mengatakan pamannya dulu, siapa yang mengatakan Sayyidah Khadijah dulu. Dalam kitab sirah yang berjudul Tarikhul Khamis min Ahwali Anfasin Nafis, qala Ad-Diyar Al-Bakri, Syekh Diyar Al-Bakri, beliau menukil qala Abu Hatim wa Abu Amr Ad-Dawlabi, matat Khadijah bi Makkah qabla hijratil Mustafa ila al-Madinah bi 3 sinin. Dalam riwayat Abu Hatim, Abu Amr dan Ad-Dawlabi, Sayyidah Khadijah meninggal di Mekah sebelum hijrah Nabi 3 tahun. Wa fi sirah Mughalatai bi 5 sinin. Di kitab sirah yang lain, Al-Isyarah fi Fusulis Sirah. Apa judulnya? Lupa saya. Apa kitabnya Imam Al-Mughlatai. Imam Mughlatai anda Masya Allah ulama alim, ahli hadis dia. Punya syarah Bukhari. Ada kita kitab sirahnya Al-Isyarah. Di Maktabah Syamilah juga ada. Kalau di sirahnya Imam Mughlatai itu 5 tahun sebelum hijrah Sayyidah Khadijah meninggal. Waqila bi 4. Ada riwayat 4 tahun sebelum hijrah, waqila ba'dal Isra. Ada yang mengatakan setelah Isra baru Sayyidah Khadijah meninggal. Fakana alaihi salatu wassalam yusammi dzalikal 'am 'amal huzn. Nah, dari situ Nabi menamakan tahun itu dengan tahun kesedihan. Ada satu pendapat. Wa haka Abu Amr anna Khadijah tuwfiyat fi syahr Ramadan. Abu Amr meriwayatkan Sayyidah Khadijah meninggalnya di bulan Ramadan. Wa dufinat bil Hajjun wa hiya ibnatu 65 sanah. Beliau dimakamkan di Hajjun yang sekarang ini ya. Kalau dulu sebelum ada pergerakan Wahabi itu ada kubahnya. Fotonya masih ada sekarang. Cari di apa? Ustadzah Ai apa di mana gitu ya. Kubah Sayyidah Khadijah. Itu dulu ada. Ini gara-gara Wahabi dibom. Dekat makamnya apa? Mbak Yai Maimun Zubair dimakamkan di situ. Ya, Masya Allah, Mbak Yai Maimun ini punya hubungan dekat dengan Sayyidah Khadijah. Ya, karena beliau suka membaca qasidah itu. Sa'duna fid dunya wa uzuna fil ukhra. Sayyidah Khadijah ya, karena suka tawasul sama Sayyidah Khadijah. Akhirnya beliau minta meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'la, di Hajjun, dikabul sama Allah. Wahya ibnatu 65 sanah, beliau umurnya saat itu 65 tahun. Sayyidah Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Wasitata asyur, lebih 6 bulan, kada fi Safwah. Wa qala At-Tabari fi Samtuth Thamin. Imam At-Tabari dalam kitab As-Simtuth Thamin, ada kitab namanya As-Simtuth Thamin fi Manaqibi Ummahatil Mu'minin, karangan Imam At-Tabari. Ini kita ada apa? PDF-nya. Di sini disebutkan wahya ibnatu 64 sanah.
umur Sayyidah Khadijah waktu meninggal 64 kata Imam At-Tabari. 64 tahun lebih 6 bulan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat wafatnya Sayyidah Khadijah umurnya 49 tahun 8 bulan 14 hari. Qala sahibu Safwah wa nazala sallallahu alaihi wasallam fi hafratiha wa lam yakun yawma idin sunnatul janazah as-salah 'alaiha. Nabi diriwayatkan pada tahun itu beliau memakamkan Sayyidah Khadijah, dikafani, dimakamkan. Waktu itu belum ada ajaran sholat jenazah, belum ada. Coba langsung dimasukin gitu. Beliau berdoa di situ. Qala Ibnu Ishaq halakat Khadijah wa Abu Talib fi 'amin wahid. Kata Imam Ibnu Ishaq, Sayyidah Khadijah dengan Abu Talib itu meninggal di tahun yang sama. Wa kana halakuhuma ba'da 10 sinina madat min mab'ats Nabi. Meninggalnya pas 10 tahun setelah Nabi diangkat sama Allah Ta'ala menjadi Rasul. Wa an Urwah ibn Zubair qala tuwfiyat Khadijah. Nah, ada lagi riwayat Sayyidina Urwah ibn Zubair. Kita tahu jelas ada Sayyidina Urwah bin Zubair, adanya Abdullah bin Zubair, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, ada misanannya Rasulullah, putri bibinya. Ini masih kerabat. Ya. Nah, ini biasanya para ulama lebih condong terhadap riwayat kalau urusannya urusan keluarga, nah, lebih condong kepada riwayat yang diriwayatkan oleh keluarga. Ya, karena keluarga lebih tahu kejadian yang pastinya. Nah, ada riwayat dari Sayyidina Urwah bin Zubair, tuwfiyat Khadijah qabla an tufradus shalah. Sayyidah Khadijah itu meninggal sebelum difardukan sholat. Artinya belum ada Isra Mi'raj. Satu. Wa dzakara al-Mulla fi siratihi, Syekh Al-Mulla dalam kitab sirahnya, anna mauta Khadijah ba'da mauti Abi Talib bi 3 ayyam. Meninggalnya Sayyidah Khadijah itu setelah Abu Talib, jarak 3 hari. Wa kadza fi Sudul Ya'muri wa Hayatul Hayawan wa Sibtus Thamin wa Usudul Ghabah. Nah, di sini disebutkan yang mengatakan Sayyidah Khadijah itu meninggalnya duluan Sayyidina Abu Talib itu siapa saja? Satu, Imam Ya'muri. Yang kedua, kitab Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan. Siapa lupa saya namanya? Ad-Damiri. Terus Simtus Thamin, Imam At-Tabari tadi. Wa Usudul Ghabah. Kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah siapa? Imam Ibnul Athir. Wa zata fi wa qira ba'dahu bi syahr. Imam Ibnul Athir menambahkan ada riwayat beda 1 bulan sama Abu Talib. Wa qila kana bainahuma syahrun wa 5 ayyam. Ada riwayat lagi beda jaraknya sebulan 5 hari. Wa qila 50 yauman, ada mengatakan bedanya 50 hari. Wa qila annaha matat qabla Abi Talib. Nah, cuma ada riwayat juga Sayyidah Khadijah meninggal duluan sebelum Abu Talib. Jadi yang jelas ada khilaf di sini. Nah, guru kita Sayyid Muhammad ya, itu condong Sayyidah Khadijah itu setelah Abu Talib. Ya, karena ada riwayat dari orang dalam tadi ya, riwayat keluarga. Wa kana mautuha qabla al-hijrah bi 3 sinin wa 3 asyhur. Meninggalnya 3 tahun sebelum hijrah, 3 tahun 3 bulan sebelum hijrah. 3 tahun 3 bulan setengah. Wa qila qabla hijrah bi sanah, wallahu a'lam. Yang jelas ada untuk urusan sejarah ini mesti ada khilaf ya. Qala al-Muqrizi, mautu Khadijah wa Abu Talib amul huzun. Wa mata aqiba dzalika Abu Talib wa Khadijah. Dan meninggal setelah peristiwa Syekh Abi Talib itu Abu Talib dan Khadijah. Famata Abu Talib awal Dzulqa'dah. Abu Talib meninggalnya awal Dzulqa'dah. Wa qila fi nisfi Syawal wa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 49 sana wa 8 asyhur wa 11 yawman. Wa matat Khadijah radhiyallahu anha qablahu bi 35 yawman.
Nah, kalau di sini disebutkan bulannya, Abu Thalib meninggal Dzulqa'dah, Sayyidah Khadijah 35 hari sebelumnya. Ini di bulan Ramadan. Wa qila kana bainama 55 yauman. Ada riwayat 55 hari. Jadi Dzulqa'dah ditarik mundur 55 hari. Wa qila 3 ayyam. Wa qila kana mautuhuma ba'da al-khuruj min asy-syi'b bi 8 asyhur. Ada riwayat lagi meninggalnya setelah keluar dari Syekh Abi Thalib 8 bulan setelah keluar, wa 21 yauman 8 bulan 21 hari baru meninggal. Fa'adumat al-musibah ala Rasulillah, maka sangat besar musibah, ya, kesedihan yang ditimpa oleh Rasulullah SAW bimautihima, sebab kematian beliau berdua. Wa qala ma narat Quraisyun minni syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Beliau sampai mengatakan tidak pernah orang Quraisy itu, ya, gangguannya menimpa kepada saya apa yang tidak saya sukai. Gak pernah orang Quraisy itu mengganggu saya dengan apa yang tidak saya sukai sampai di saat Abu Thalib meninggal. Begitu Abu Thalib meninggal, beliau dilecehkan, beliau diganggu luar biasa, ya, bahkan enggak sekali beliau dilemparin, dikasih tanah kepalanya, itu pernah dikasih tanah sampai penuh. Beliau pulang ke rumah, itu putri-putrinya sampai menangis, ya, sambil mencuci kepala dan muka Rasulullah SAW yang penuh dengan tanah dikerjain sama orang Quraisy. Ada berkat tidak adanya Sayyidina Abu Thalib. Hatta mata li'annahu lam yakun fi ishratihi wa amamihi hamiyan lahu wala dabban anhu ghaira Abi Thalib. Sebab tidak ada lagi di keluarganya beliau paman-pamannya yang benar-benar berwibawa menjaga, ya, melindungi beliau sebagaimana Abu Thalib. Maka dari situ timbul kesedihan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya, fatataba'at ala Rasulillah SAW al-masaib bihalaki Khadijah. Akhirnya beriringan berbagai macam musibah sepeninggalnya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Udah Sayyidah Khadijah meninggal, datang lagi musibah, datang lagi gangguan, datang lagi, ya, apa yang beliau alami. Wa kanat lahu waziru sidqin 'alal ibtila yaskunu ilaiha. Sayyidah Khadijah tadinya sebagaimana layaknya seorang menteri yang benar-benar sungguh-sungguh, ya, menampung segala ujiannya Rasulullah SAW. Rasulullah menenangkan diri kepada Sayyidah Khadijah. Begitu menghadapi kesulitan dihadapi, langsung ada istri yang menenangkan. Ada fungsi utamanya seorang istri itu begitu, ya, bisa menenangkan. Bukan masalahnya apa, itu suami capek di luar, ya, menghadapi berbagai macam, pengen ke rumah datang itu pengen tenang. Nah, ini istri sekarang nggak ngerti, ya, suami datang malah tagihan, suami datang malah ngomel. Nah, ini kasihan itu. Nah, itu makanya Sayyidah Khadijah itu benar-benar dihargai sama Rasulullah, dimuliakan, ya. Itu karena sangat berfungsi sebagaimana Allah Ta'ala litaskunu ilaiha. Wa bihalaki ammi Abu Thalib wa kana huwa 'addan wa hirzan fi amrih. Dan beliau menimpa berbagai musibah sebab meninggalnya pamannya. Pamannya sebagai tamengnya beliau yang menjaga urusannya beliau. Wa man'atan wa nasran 'ala qaumih, yang menghalangi dan menolong beliau menghadapi kaumnya. Wa dzalika qabla muhajirihi ilal Madinah bi 3 sinin. Itu terjadinya 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Falamma halaka Abu Thalib nalat Quraisy min Rasulillah SAW min al-adha ma lam takun tatma'u bihi fi hayati Abi Thalib. Begitu Abu Thalib meninggal, orang Quraisy berhasil mengganggu Nabi yang dulu di zaman Abu Thalib masih hidup. Mereka nggak bakal iseng-iseng berbuat seperti itu. Hatta ataradahu safih min syufa'i Quraisy fa nathara ala ra'sihi turaban. Sampai satu ketika beliau dihadang sama orang bodohnya Quraisy, ya, beliau dihadang, ditaburkan pasir tanah, ya, ke kepalanya Rasulullah SAW.
Fahaddatsani Hisham bin Urwah an abihi qala fadakhala Rasulullah sallam baitahu wa turabu ala ra'sih. Dalam riwayat diceritakan sama keluarganya Rasulullah SAW semuanya ya menyaksikan langsung bagaimana Rasul pulang dari Mekah masuk ke rumahnya itu kepalanya penuh dengan tanah. Kita nggak ada pulang ngaji digituin orang, nggak ada, aman kita. Disapa, disambut, dimuliakan ya. Masya Allah. Rasulullah dulu dimusuhi, nggak cukup difitnah. Gangguan itu langsung ngena ke beliau. Ya. Ini baru cerita yang tanah. Nanti ada lagi dilemparin setelah ini. Faqamat ilaihi ihda banatihi taghsiluhu wa tabki. Akhirnya bangun salah seorang putri beliau memandikan beliau ya, mengusap ya, membasuh kepala beliau sambil menangis. Wa Rasulullah SAW menghadapinya dengan tabah. Qala Al-Halbi la ta'lam annahu ma mata fi 'amin wahid. Dalam sirah Halabiyah hendaknya Anda mengetahui bahwa yang jelas keduanya meninggal di tahun yang sama. Ai ba'da khuruji Bani Hashim wal Muttalib min asy-Syi'ib, yakni setelah keluarnya dari Bani Syi'ib bi 28 yauman. Meninggalnya persis 28 hari. Wa ila mautiha fi 'amin wahid asyara sahibul Hamziyah. Dan tentang meninggalnya istri dan paman Nabi ini diisyaratkan dalam Qasidah Hamziyah. Qasidah Hamziyah punya Imam Busiri ya. Wa qada ammuhu Abu Talib wad-dahru fihi sarra'u wad-dharra'u thumma matat Khadijatu dhalikal 'am wa nalat min Ahmadil Manna'u. Dan meninggal pamannya Abu Talib, sedangkan masa-masa setelah itu penuh dengan suka duka. Thumma matat Khadijah, kemudian meninggallah Sayyidah Khadijah dzalikal 'am di tahun yang sama, wa nalat min Ahmad al-Manna, maka Sayyidina Ahmad yakni Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam ujian. Wa dzalika qabla al-hijrah ila al-Madinah bi 3 sinin wa ba'da mudhi' 10 sinin min bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 tahun sebelum beliau hijrah dan setelah 10 tahun jadi nabi. Ai min maji'i Jibril alaihi wasallam bil wahyi. Jadi semenjak malaikat Jibril datang membawa wahyu itu persis 10 tahun. Wa huwa yardu qaul Ibnu Ishaq wa man tabi'ahu anna Khadijah radhiyallahu anha matat ba'da al-Isra. Pendapat ini otomatis membantah pendapatnya Ibnu Ishaq. Dan yang semadhab dengan beliau bahwa Sayyidah Khadijah itu meninggalnya setelah Isra Mi'raj. Enggak. Sayyidah Khadijah meninggal sebelum Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj itu dalam rangka menghibur kesedihan Rasulullah. Ya, Rasulullah dihibur sama Allah, diajak jalan-jalan. Ya dah. Wa afada kalam Sahibul Hamziyah anna maut Khadijah kana ba'da maut Abi Thalib. Nah, dari nadham Hamziyah tadi di situ disimpulkan bahwa meninggalnya Sayyidah Khadijah itu setelah pamannya. Setelah pamannya. Wa qila kanat wafatu Khadijah radhiyallahu anha qabla Abi Thalib bi 35 lah. Cuma memang ada riwayat wafatnya Sayyidah Khadijah sebelum Abu Thalib jarak 35 hari. Wa qila ba'dahu bi 3 ayyam. Wa yu'addu fil Hamziyah qaulul Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir. Dan yang mendukung pendapat Sayyidah Khadijah meninggal setelah pamannya itu perkataan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-masyhur, pendapat yang terkenal di kalangan para ulama ahli sejarah, annahu mata qabla Khadijah. Paman Nabi itu meninggalnya sebelum Khadijah. Itu pendapat yang masyhur, pendapat yang lebih terkenal. Ai bi 3 ayyam. Yakni beda 3 hari. Nah, ini para masyayikh kita condong ke sini ya. Wa dufirat bil hajud. Nah, sudah jelas seperti tadi. Jadi yang jelas dua orang ini kenapa menyebabkan sedih Rasulullah SAW? Iya, sebab pamannya itu berperan menolak gangguan yang ada di luar rumah. Nah, sandaran untuk urusan luar negeri misalnya gitu ya, luar rumah. Wa Sayyidah Khadijah itu sandaran dalam negeri.
urusan dalam rumah. Beliau meringankan segala kesedihan, ujian yang beliau terima dari luar. Begitu nyampe rumah, adem, tenang. Wah, berkat meninggalnya beliau berdua ini, orang kafir Quraisy mulai berani dan mengganggu Rasulullah SAW yang dulu di masa hidupnya Abu Thalib mereka tidak berani. Wabtada'at marhalatun 'asibatun fi hayati Rasulullah SAW wajaha fiha katsiran minal mushkilatil wal masa'ib wal mihan wal fitan. Nah, dari sinilah mulai ya masa-masa kehidupan Rasulullah yang sangat perih ya, sangat menyedihkan, berbagai macam muskilah, kesulitan, ujian, fitnah ya. Hinama asbaha fis sahati wahidan la nasrahu illallah. Jadi ketika beliau mulai berdakwah sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menenangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza faqad madha fi tablighi risalati rabbih ila an-nas kaffah ala ma yulqi fil khilaf wal ada' asyadid. Ala ma yulqa min al khilaf wal ada' asyadid. Walaupun demikian, beliau tetap melanjutkan dakwah. Ya, beliau tetap menyampaikan risalah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala resiko yang beliau terima, diganggu, dimusuhin, difitnah, dilempari, dicaci maki dan sebagainya. Beliau tetap tegar ya, tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, moga-moga kita juga diberi rezeki sabar. Oh, kita nggak ngadepin apa-apa kok, ya tuh. Cuma tinggal ngajak istri, ngajak anak ngaji aja, masa nggak sabar? Ya, itu parah tuh. Ya tuh. Lu nggak ada musuhnya, kita lu nggak ada musuh. Siapa? Istri musuh kita? Oh enggak, musuh dalam selimut paling. Iya tuh. Apa ini? Ngadepin istri aja. Apa? Nggak ada gangguan kita anak paling. Ngeng nangis dikit lah dikasih es cendol diem ada anak kita. Iya tuh. Harus sabar. Nabi kita sudah bersabar. Ya, moga-moga kita kebagian sabarnya Nabi kita Muhammad SAW. Wah, kemudian karena saking banyaknya gangguan ya, wah kayaknya sudah buntu dakwah di Mekah itu, kayaknya sudah nggak mungkin ya, banyak diganggu, banyak dimusuhi ya, mesti menerima ya, entah pukulan, entah caci maki, lemparan dan sebagainya. Akhirnya beliau mulai memikirkan untuk dakwah keluar kota Mekah. Baru nanti ada kisah peristiwa Taif itu insyaallah kita sampaikan di kesempatan yang lain. Moga-moga kita Allah berikan tambah ma'rifat ya, tambah kenal kepada Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita, anak kita, istri kita tahu agama itu tidak semata-mata tahu-tahu lancar ngaji enak begitu. Enggak, semuanya butuh kesabaran, butuh perjuangan gitu. Wah, sebagaimana dulu Nabi kita Muhammad SAW itu ya, kita harus meniru ya, meniru. Nggak bisa seseorang mendapatkan iman yang tinggi, iman yang kuat, derajat yang luar biasa tanpa melalui ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk menghibur Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ibrahim. Ya, menurut surat Ibrahim, di situ ada kabar gembira bahwa Rasulullah bakal menang menghadapi mereka. Allah Ta'ala nyatakan di surat Ibrahim ayat 28, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kalian melihat orang yang mengganti nikmat Allah ya, dengan kekufuran? Dalam riwayat di Bukhari, nikmat Allah wa Muhammad SAW. Alladzina badalu kufran Abu Jahal wa qaumu. Ya. Nikmat Allah yang besar itu Nabi Muhammad SAW. Yang menggantinya nikmat Allah tadi dengan kekufuran dan menjerumuskan kaumnya ke neraka jahanam adalah Abu Jahal. Dan benar kejadian ya, Abu Jahal ngajak orang kafir Quraisy ke perang Badar sampai akhirnya tewas semua ya. Terjadilah apa yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Moga-moga kita
diberi iman sama Allah Subhanahu wa taala, ya pelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap peristiwa apa yang dihadapi Nabi pasti itu bakal terjadi, ya, karena yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal at-tarikh yu'idu nafsah. Para ulama mengatakan sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Nah, kita mengulangi sejarahnya siapa? Mengulangi sejarahnya Nabi, sejarahnya sahabat, sejarahnya orang yang beriman, atau sejarahnya orang munafik, atau sejarahnya orang fasik, orang musyrik, atau orang-orang yang jauh dari iman. Nasallallahu alaihi afiyah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ila al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.